A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli sepatu di Pulau Bali untuk acara senam dan panen. Hidup itu dua kali, menanam dan memanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia yang fana ini dikategorikan dengan dua hal. Pertama menanam, dua memanen. Dan kedua hal ini adalah bagian daripada kehidupan seorang petani. Ia akan menanam sesuatu di awal, lalu nanti di akhir dia akan memanen. Kalau yang dia tanam itu baik, maka dia akan memanen yang baik. Kalau dia menanam sesuatu yang buruk, maka dia akan memanen yang buruk. Ini juga gambaran kita pada hari ini. Kita ini hidup di dunia ini seperti seorang petani. Makanya dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Di sinilah kita akan menanam sesuatu yang akan kita panen nanti di akhirat. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jika engkau berada di petang hari, jangan menunggu pagi hari. Dan jika engkau ada di pagi hari, jangan menunggu datangnya petang. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datangnya waktu matimu. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana kita harus memaksimalkan setiap waktu yang kita miliki. Hari ini kita masih berada di bulan Ramadan, alhamdulillah. Bulan yang penuh dengan keberkahan, setiap amal kita dilipat gandakan. Nah, oleh karena jangan nunggu nanti dan nanti, karena kalau nanti kita bisa akan keburu mati. Dan kita ini semua adalah calon mati. Entah kapan. Kemarin di awal puasa, teman-teman, sahabat saya di kota Serang sudah punya rencana untuk menikah di bulan Syawal. Tapi qadarullah masyafa'al, Allah menginginkan ia untuk kembali pada waktunya. Allah menginginkan ia untuk berjumpa dengan bidadari surga sebelum bertemu dengan kenikmatan dunia, dengan bidadari dunia. Dan ini tidak kita ketahui. Kemarin mungkin teman saya atau mungkin sahabat-sahabat dari teman-teman yang ketika menjelang datang bulan Ramadan, ia sudah bercukacita, berbahagia, nanti puasa akan begini, nanti seperti ini. Mereka semua punya planning, tapi sekali lagi di balik itu Allah juga punya planning. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, dan Allah akan melakukan apa yang menjadi takdir dari kita semua. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebelum kita meninggal, kita harus maksimalkan. Sebelum kita memanen nanti akhir, kita manfaatin waktu yang ada sekarang ini. Apalagi ini bulan Ramadan. Karena setiap perkara itu menjadi berlipat ganda, terutama kebaikan. Berlipat ganda pahalanya. Kalau dalam bahasa hidangan, itu apa aja ada di situ. Dan yang ada adalah sesuatu yang kalau bahasa orang restoran yang mahal-mahal yang ada. Yang number one, semuanya ada. Dari sholat kita, zakat kita, sedekah kita, itu berlipat-lipat pahalanya. Menuntut ilmu kita, berjalan kita menuju pengajian, kemudian kita membantu sahabat kita yang sedang dalam kesusahan, itu berlipat-lipat pahalanya. Apalagi ini adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana ada satu malam yang ia turun Al-Quran di bulan ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala membaca Al-Quran di sini beda dengan pahala di bulan lain. Dan Al-Quran itu
bukan sesuatu yang istilahnya hitungannya ribet. Al-Quran dihitung per satu huruf. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasul, tidaklah aku sebutkan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif lam mim itu menjadi 3 huruf. Dan setiap satu huruf itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Di bulan Ramadan, Masya Allah, berlipat-lipat. Kita nggak bisa membayangin seperti apa pahalanya. Bahkan kalau yang dikisahkan dalam sebuah hadis, bahwa ada 3 orang yang mereka hidup bersamaan. Di suatu masa 2 orang dari 3 ini, ia meninggal dalam keadaan apa? Berperang, jihad fisabilillah, syahid. Dan yang satu lagi Allah takdirkan hidup. Ia hidup sampai beberapa saat ke depan. Sampai 1 tahun kemudian ia berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan ketika seorang sahabat bermimpi, dalam mimpinya ia melihat dari 3 orang ini, ternyata orang yang ia bukan mati syahid, dia bahkan meninggalnya dalam tempat tidur, tapi ia masuk surganya duluan. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, kok bisa begitu ya Rasul? Kata Rasul, karena ia berjumpa dengan bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan ia melakukan sholat seperti ini dan seterusnya amal-amalan ia. Dan ternyata amal-amalan yang ia lakukan di bulan Ramadan yang ia temui dibanding sahabatnya 2 orang tadi yang meninggal di medan perang sedang sebagai syuhada, ternyata ia lebih besar pahalanya, lebih banyak akselerasi untuk masuk surganya. Oleh karenanya teman-teman, yuk kita manfaatin bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Sekecil apapun kesempatan kebaikan, lakukan. Apalagi biasanya bulan Ramadan penuh dengan yang namanya sedekah time. Ya, kalau ada pahala family time, ada sedekah time. Banyak tempat-tempat bersedekah di hari Jumat, baik di masjid maupun di komunitas-komunitas untuk membantu orang-orang yang sedang membutuhkan atau sedang pembangunan. Nah, oleh karenanya, yuk kita manfaatin sebaik mungkin kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa bersedekah sebanyak-banyaknya, untuk bisa beramal seikhlas-ikhlasnya, dan untuk bisa melakukan sebaik-baik amalan di setiap apa yang kita temukan di setiap waktu kita. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.